Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Indro Labib Saifuddin, guru SD Negeri 4 Panggang, Jepara, dalam aksi nyata Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam platform ini kita diajarkan bagaimana mengerti tentang diri kita sebagai pengajar atau pendidik, bagaimana menempatkan siswa kita, bagaimana cara mengajar kita sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara. Dalam platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang kita pelajari. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Memaknai dan menghayati diri sebagai pendidik yang terus belajar. Kita harus memahami diri kita, menuntun anak-anak kita menuju kodrat belajar yang lebih baik. Yang kedua, guru harus dapat memahami konteks murid sesuai dengan zaman. Bahwa anak-anak yang kita didik zaman sekarang ini jauh berbeda dengan masa kita sekolah dulu. Maka dari itu, apa metode yang diberikan pada guru-guru kita pada zaman dahulu belum tentu bisa diterapkan pada anak-anak didik kita pada zaman sekarang. Yang ketiga, selalu berkata santun serta menjadi motivator kepada murid agar terus gemar membaca dan belajar. Bahwa anak-anak selalu memandang kita adalah sebagai panutan. Untuk itu kita harus bisa memotivator anak-anak kita berkata santun, bersikap baik pada mereka. Mendidik dan mengajar. Tentunya pada zaman dulu, pada kolonial Belanda, mendidik dan mengajar ini selalu identik dengan pengetahuan dan hukuman. Maka kita sebagai pendidik zaman sekarang harus meninggalkan cara-cara pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Pada zaman tersebut, biasanya anak-anak dididik sangat keras. Kita yang pertama biasanya diberi hukuman berdiri di depan kelas dan tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Hal yang kita hindari kedua adalah menciptakan suasana kelas yang hening. Karena kelas yang hening ini menekan anak supaya tidak berbicara di kelas, menakuti mereka agar mereka tetap diam dan kelas. Cara yang harus kita hindari yang ketiga adalah melakukan perangkaian nilai, perankingan nilai tes pengetahuan. Dengan perangkaian nilai tes pengetahuan, kita mengabaikan aspek-aspek pendidikan yang lain seperti mental dan keterampilan. Hal yang harus kita hindari juga yang keempat adalah menyeragamkan pembuatan tugas. Dan yang kelima adalah memukul murid ketika melakukan kesalahan atau tidak mengerjakan tugas. Model berikutnya yang kita pelajari adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kita sebagai pendidik harus mengantarkan anak-anak kita menuju kodrat kebahagiaan dan berkebudayaan. Pada diri anak-anak dalam pendidikannya ada 2 kodrat, yaitu ada kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan dan kodrat zaman. Kodrat alam
berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan siswa berada. Modal zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Agar siswa kita dapat menuju kodratnya sebagai siswa yang berkebudayaan, sebagai siswa yang terampil di zamannya, maka menurut Ki Hajar Dewantara perlu memperhatikan asas trikon. Asas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti memajukan budaya merupakan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Dengan program-program yang tersusun nanti, maka kegiatan-kegiatan pembelajaran dapat terus berlangsung terus-menerus. Konvergen adalah kebudayaan menuju arah ke satu budaya dunia. Dalam hal ini, kita sebagai pendidik jangan menutup kemungkinan untuk belajar kebudayaan-kebudayaan asing, supaya kebudayaan bangsa Indonesia terus bisa sejajar dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia. Asas yang ketiga adalah konsentris. Asas ini adalah kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusat dalam lingkungan kebudayaan dunia. Selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 1. Dengan melatih anak didik kita keberanian dengan akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku dengan rasa. 3. Memunculkan kehendak dengan karsa, keterampilan. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi intelligible dan biologis. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 3 tempat pendidikan anak didik kita. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan terdekat bagi anak didik kita. Di keluarga, anak-anak dididik agama, moral, sikap, pendidikan yang lainnya, tentunya yang sesuai dengan norma-norma di keluarga dan di masyarakat. Tempat yang kedua bagi anak adalah sekolah. Di sekolah anak-anak diberi pembelajaran, ilmu pengetahuan, sikap, moral, dan ilmu-ilmu yang akan menuntun mereka ke kodrat kebahagiaan mereka. Tempat yang ketiga bagi anak belajar adalah masyarakat. Nah, sekian ulasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru hebat.